Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita mulai Bu ya. Kita mulai aja. Baik Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Ya, alhamdulillah baik, Pamar. Sehat. Ya, sehat nih. Ya. Alhamdulillah. Itulah, alhamdulillah. Saya lihat ini kayak ada bingung-bingung. Saya lihat ini dari raut mukanya ini gimana ini? Apa ada hal-hal yang perlu kita diskusikan? Bagaimana ini Bu Sri? Ya, benar Pamar ya. Siap. Boleh mungkin minta waktu sebentar untuk saya ceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ya. Kebetulan ini menyangkut siswa saya ini Pamar. Oh iya, kira-kira ini pembicaraan kita ini harapan Ibu ini untuk apa ini kira-kira ini untuk masalah siswa? Ya, mungkin bisa kita mungkin saya butuh waktu agak lama ini Pak Maria untuk bisa ya bercerita apa yang saya rasakan. Oh iya, kira-kira apa yang mau disampaikan, diceritakan, dicurhat atau disampaikan apa? Silakan Ibu. Mungkin kita bisa berbagi di ruang ini Bu. Iya Pak Mar. Akhir-akhir ini saya merasa murid saya ya tidak seluruhnya aktif ya di pembelajaran atau di kegiatan belajar. Mereka banyak yang tidak fokus ya. Malahan banyak juga yang ya ngantuk ya, terus tidak serius, tidak semangat ya, dan tidak antusias ya, seperti ya kayaknya mereka itu kayaknya bosan gitu. Oh, jadi siswanya kurang aktif belajar ya. Ini mohon maaf di setiap jam atau dia ada saat-saat tertentu ini Bu, kalau boleh tahu? Ya mungkin di jam-jam ini, di jam-jam terakhir pembelajaran ya, di jam-jam siang ya. Jam-jam siang ya. Iya. Dan kira-kira menurut Ibu ini kan ada perbedaan waktu mungkin ini ya. Ada kalau di jam pertama anak-anaknya aktif, di jam terakhir anak-anaknya kurang aktif. Kira-kira siswanya itu yang berbeda atau bagaimana? Mungkin begini Pak ya, mungkin saya merasa mungkin anak-anak itu sudah lelah ya, udah capek, mungkin ngantuk ya, karena dari jam 7 ya mungkin mereka sudah beraktivitas ya, setelah jam terakhir mungkin sudah ya, mungkin jam-jam yang kita tahu jam-jam ya yang rentan, yang ngantuk ya, terus bosan mungkin dia ya dengan aktivitas dari awal pembelajaran ya, setelah pas akhir pembelajaran di jam-jam terakhir kan kita dari jam 13 sampai jam 14.30 ya, anak-anak itu ya, dan jam terakhir ya di situ saya lihat anak-anak itu baik dalam diskusi kelompok ya, tidak begitu serius dalam bekerja, sering juga apa istilahnya anak-anak itu selalu kayaknya saya lihat itu bosan gitu.
capek saya lihat. Dan biasanya kalau dalam kerja kelompok juga yang kerja itu ya paling ya ketua kelompoknya ya, yang merasa di situ mungkin yang lebih pintar gitu. Itu aja yang bekerja. Ya. Jadi simpulannya kurang aktif begitu Ibu ya siswanya di jam-jam terakhir ini. Ya, jadi Ibu kira-kira pernah berdiskusi dengan beberapa guru mungkin di apa namanya di sekolah atau di sela-sela waktu untuk bisa kenapa sih siswanya kalau di jam terakhir misalnya kurang semangat, itu pernah melakukan diskusi mungkin di tempat sekolah Ibu bagaimana? Ya mungkin makanya sekarang saya ajak Pak Mar ya dulu untuk berdiskusi di sini ya untuk bagaimana tujuan saya ke depan dari solusi ini, apa solusi yang akan saya dapat di sini ya. Ya saya cerita ya ke Pak Mar lah sekarang. Ya mungkin dari permasalahan itu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan supaya anak-anak itu lebih semangat lagi untuk belajar. Kira-kira dari apa namanya dari Ibu atau metode-metode pembelajaran Ibu yang harus diterapkan. Tujuan yang saya harapkan di sini adalah ingin mendapatkan solusi ya. Terus mungkin saya ingin anak-anak itu lebih ke fokus ya, semangat, antusias belajarnya ya dalam diskusi, sehingga tujuan pembelajaran itu ya bisa tercapai. Nah, itu tujuan saya istilahnya ngobrol di sini gitu loh Pak Mar. Jadi selama Ibu melihat kan anak-anak di sini ada yang kurang aktif di jam-jam tertentu saja kan, mungkin nah di jam-jam terakhir ini mungkin ada yang bisa Ibu kembangkan dari pembelajaran atau bagaimana menurut Ibu supaya anak-anak itu bisa bangkit kembali semangat belajarnya atau bisa tetap semangat begitu. Iya, ya mungkin ya itu dari saya lihat dari apa kita identifikasi dari mereka itu mungkin karena mereka itu sudah lelah ya. Alasannya makanya mereka kurang antusias ya, mungkin karena lelah, lapar, ngantuk ya. Karena pembelajaran di jam-jam terakhir itu ya dari jam 13 siang sampai jam setengah 3 ya itu sudah jam-jam yang mereka kurang fokus gitu dalam menerima pembelajaran atau diskusi kelompok. Jadi ya mungkin mereka malas ya, mungkin salah apa istilahnya itu, malas bicara, malas menyampaikan pendapat ya, malas bertanya, atau mereka belum paham atau sudah paham atau memang mereka belum paham. Itu yang pernah didekati anak-anaknya atau menanyakan ke anak-anaknya apa sih kenapa di jam-jam terakhir, atau pernah langsung pendekatan sama siswanya sendiri Ibu? Iya. Tidak semuanya siswanya yang tidak aktif, kalau bisa saya tangkap tadi hanya beberapa siswa kan? Iya, mungkin di sini di dalam ruang kelas, Pak Mar. Jadi mungkin di situ yang saya rasa mungkin saya refleksi diri saya sendiri atau introspeksi diri saya sendiri dalam mungkin metode ya pembelajaran yang saya lakukan mungkin harus saya rubah gitu. Metode, baik, saya kunci kata metode ini kira-kira metode apa yang mungkin Ibu yang akan terapkan di kelas Ibu supaya membangkitkan semangat anak-anak lagi belajar di jam-jam terakhir. Kira-kira metode apa yang harus Ibu terapkan Ibu di situ? Selama ini sih metode yang saya terapkan ya ceramah ya, tampilkan video, terus diskusi kelompok ya,
Ya seperti itu yang mungkin menurut saya itu masih efektif gitu loh yang saya lakukan. Ada selain itu bisa mungkin Ibu metode yang bisa Ibu kembangkan di kelasnya supaya bisa membangkitkan semangat anak-anak di jam terakhir? Mungkin bisa. Sebenarnya metode awal yang saya lakukan itu ya semula saya berpikir bahwa metode itu lebih efektif ya. Terus dalam mencapai tujuan pembelajaran ya, dan juga dalam memudahkan saya untuk merekap hasil kerja kelompoknya ya. Tapi lama-lama saya lihat kayaknya kurang efektif ya seperti itu. Karena anak-anak itu kayaknya saya lihat kurang fokus ya, kurang apa istilahnya, kurang semangat, kurang antusias ya dalam belajarnya. Ya seperti itu. Ada pengaruh-pengaruh lain ya. Iya. Harapan Ibu untuk supaya anak itu lebih fokus untuk apa namanya belajar, mungkin salah satu metode yang bisa selain daripada metode yang Ibu terapkan, ada enggak inisiatif untuk mencari metode lain Ibu yang bisa iya. Sebenarnya menurut saya mungkin harus saya merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Pak Maria. Mungkin dengan membuat anak-anak itu bisa tidak mengantuk ya. Mungkin dengan saya membuat rancangan pembelajaran itu ada ice breaking-nya di awal pembelajaran, terus di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Juga mungkin bisa saya buat game ya, dalam bentuk game ya, supaya dalam belajar mereka itu bisa bergerak ya, karena supaya tidak ngantuk kan, menggerakkan tubuhnya yang bentuk game ya, atau kuis-kuis ya, atau kuisis ya pada akhir pembelajaran, supaya mereka mungkin lebih semangat gitu. Jadi ngantuknya, bosannya itu mungkin ya bisa hilang. Terus yang kedua mungkin dalam diskusi kelompok ya, selama ini saya membuat diskusi kelompok itu dengan satu kelompok itu mungkin dalam jumlah yang besar ya, dan 7 orang. Ya mungkin untuk selanjutnya saya coba untuk membuat kelompok itu dengan anggota minimal 4 atau 5 orang maksimal ya, supaya mereka lebih kreatif, aktif ya, lebih bisa terorganisir mungkin dalam kelompoknya. Ya. Itu menurut Ibu sudah bagus itu Ibu ya, dengan adanya ice breaking atau metode 4 orang dalam satu kelompok, itu kan lebih belajarnya lebih efektif ya, lebih bisa dikontrol begitu Ibu ya. Selama ini yang Ibu katakan yang untuk menambahkan ice breaking atau metode untuk pengurangan anggota kelompok itu belum pernah Ibu terapkan ya? Ya kan sudah dari awal sudah yang saya pernah lakukan itu ya metode ceramah, terus mutar video ya, terus diskusi kelompok. Mungkin ice breaking-nya tidak terlalu sering, dan ice breaking-nya mungkin yang menggerakkan tubuh itu mungkin ya sekarang mungkin akan saya terapkan gitu. Jadi menarik sekali Ibu ya. Oke, jadi nah ini mungkin Ibu ya, untuk menambah metode ice breaking tadi Ibu, itu luar biasa Ibu. Kiranya nanti kalau menggunakan metode itu, kira-kira dari metode yang pernah sebelum Ibu anu itu belum bisa maksimal Ibu ya, untuk anak-anak bisa belajar efektif. Iya, itu memang rencana saya ya, supaya mungkin lebih seru ya rencana saya yang akan datang ini ya, mungkin dengan ice breaking yang lebih asik ya, diskusi kelompoknya juga lebih asik ya, yang membuat mereka itu lebih semangat ya, walaupun jam-jam di siang hari mungkin semangatnya masih di pagi hari gitu, seperti itu. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan metode yang Ibu sampaikan? Mungkin
Secepatnya Pak Mar ya, mungkin setelah mid semester ya saya rancang dulu pembelajarannya, ya saya cari literaturnya ya, yang bagaimana cara biar pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking yang menyenangkan, yang membuat anak-anak semangat itu, dan mungkin juga saya ATM dari teman yang berhasil ya membuat pembelajaran yang menyenangkan tersebut ya, bisa saya tiru ya, supaya apa tujuan pembelajaran saya yang selama yang saya inginkan ya, tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bisa tercapai seperti itu. Jadi Ibu menginginkan selain menambah SBK juga berkolaborasi ya dengan guru-guru lain, begitu mungkin maksudnya Ibu ya? Iya. Oke, itu luar biasa sekali Ibu. Nah, bisa disimpulkan bahwa ini untuk penambahan SBK dan kita bisa berkolaborasi Ibu ya. Baik, Ibu Sri, itu apa yang sudah disampaikan Ibu Sri itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan apa namanya bisa membangkitkan lagi motivasi anak belajar di jam-jam terakhir. Mungkin saya tunggu nanti ceritanya Ibu, apa namanya setelah Ibu melakukan ini. Saya penasaran ini dengan hasilnya nanti. Bisa tunggu kabar selanjutnya Ibu. Iya, mungkin itu Pak Maria, mungkin ya saya berkomitmen ya selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan ya, metode diskusi ya yang mengasihkan ya, terus menggunakan media yang beragam supaya anak-anak tidak bosan, dan saya mungkin memberikan kebebasan untuk mereka ya dalam apa istilahnya hasil pembelajaran atau diskusi mereka itu mungkin sesuai dengan gaya belajar mereka supaya mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan ya, seperti itu. Sudah luar biasa Ibu Sri apa yang Ibu terapkan itu. Nanti saya ini penasaran sekali ini untuk apa namanya mengetahui hasilnya nanti. Saya akan tunggu nanti di lain waktu tuh. Iya, insya Allah Pak Mar, nanti akan saya ceritakan ya nanti ya. Terima kasih Bu Sri untuk. Iya, sama-sama Pak Mar ya. Terima kasih atas waktunya untuk sharing. Yang mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Betul. Oke, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Mar ya. Waalaikumsalam. Berarti kita ganti ya. Itu kita ikuti ke skenario. Ya. Oke, gimana Pak Mar? Apa kabar? Baik, Ibu Sri. Alhamdulillah. Ini kemarin saya apa namanya konfirmasi Bu Sri. Alhamdulillah baru bisa bisa kita hubungi saat ini Bu Sri. Mohon maaf. Katanya ada yang perlu di sharing atau ada hal-hal yang mau dibicarakan ini Pak Mar, gimana? Ya betul sekali Bu Sri. Ini saya bingung ini di sekolah saya ini Bu Sri. Ya. Ini khususnya siswa saya yang laki-laki ini Bu Sri. Kok susah sekali ini kita apa namanya atur ini untuk bisa tertib, untuk bisa rapi itu loh Ibu Sri. Nah, siswa ini kebanyakan yang bukan kebanyakan sih, ada beberapa siswa yang rambutnya itu masih melewati telinga ini. Nah, jadi itu sudah jadi kesepakatan di sekolah kita bahwa melebihi dari telinga rambutnya itu harus harus dipotong begitu. Jadi ada beberapa siswa yang dengan alasan berbeda belum bisa kita tertibkan Ibu. Ini yang jadi permasalahan saya ini. Oke, begitu ya Pak Maria. Jadi target atau tujuan yang diharapkan ya dalam obrolan ini sebenarnya apa sih? Jadi begini Bu, jadi saya tujuan saya untuk bisa sharing-sharing di sini supaya saya bisa minimal menertibkan anak-anak yang panjang rambutnya ini, minimal ini tidak terlalu banyak atau bisa jadi tidak
apa namanya tertib semua begitu harapan saya. Ya, saya di sini mencari solusi begitu. Menurut Pamar sendiri, hal apa yang membuat supaya anak-anak itu bisa tertib ya, bisa sesuai dengan ikuti aturan sekolah? Kira-kira hal-hal apa yang dilakukan? Nah, ini yang saya rasakan selama ini, Bu Sri. Memang di sini kan saya selaku pembina OSIS bersama guru BP ini menerap apa namanya selalu masih mensosialisasi ya. Jadi belum ke tahapan penanganan begitu. Jadi sekedar sosialisasi. Jadi itu belum ada efeknya ada ke anak-anak gitu. Masih apa namanya masih guru-guru tertentu saja, saya sama guru BP. Mungkin saya itu mau melibatkan semua guru ya, terutama wali kelas di sini yang lebih dekat dengan siswa. Mungkin ini akan ya, harapan saya berkolaborasi dengan guru-guru, semua guru di sini terutama itu sering. Oh ya, ya bagus sekali itu Pamar. Jadi rencananya mungkin sudah melakukan apa istilahnya untuk bisa menertibkan anak-anak ya. Nah, mungkin dalam rencana itu mungkin skala yang Pamar lakukan sekarang itu sudah mungkin mencapai skala berapa Pamarnya dari kita nilai dari 0 sampai itu masih kurang. Mungkin skalanya skala 6 ya kalau dari 1 sampai 10 ya. Belum maksimal ini saya lakukan karena ya masih beberapa kita fokus mensosialisasi saja, belum kita ke apa namanya pendekatan langsung ke siswanya. Oke. Untuk kan kita sebagai guru nih ya, untuk mencapai nilai 10 itu ya mungkin sangat ya kita harapkan ya. Berharap ya seperti itu. Iya. Ada enggak apa istilahnya langkah-langkah yang Pamar untuk mencapai target nilai 10 ya untuk anak-anak itu bisa tertib? Ya, mungkin ini rencana saya ini untuk anunya ini saya ingin melibatkan pertama di sini koordinasi dengan kepala sekolah kaitan dengan ini hal penting yang hal yang sangat penting saya anggap. Kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian kita hadirkan orang tuanya sesuai dengan kesepakatan, kita menguatkan lagi ini sehingga semua baik itu guru, orang tua berperan aktif di sini. Karena selama ini kan anak-anak ketika kita sampaikan itu ya beragam alasannya Ibu. Jadi karena alasan ya belum ada waktu, alasan begini atau begitu itu yang terkendala. Jadi harapan saya nanti mungkin bisa kami berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti kita hadirkan orang tuanya. Mungkin salah satu itu yang bisa saya lakukan selama sejauh ini Bu Sri. Oke. Ya luar biasa Pamar ya luar biasa sekali rencananya ke depan ya. Mungkin untuk apa istilahnya rencananya Pamar itu ya kira-kira actionnya itu ya untuk melakukan itu ya kira-kira kapan itu Pamar? Ya, insya Allah ada rencana minggu depan karena ini juga kita harus koordinasi juga dengan guru-guru yang lain. Ini temu waktunya kita harus dengan kepala sekolah juga, dengan guru wali kelas juga. Kami atau saya butuh masukan juga supaya nanti apa yang saya akan laksanakan itu bisa juga teman-teman guru juga bisa ikut terlibat begitu. Insya Allah minggu depan lah Ibu. Ya, harus saya bisa terapkan itu. Iya. Nah itu bagus sekali Pamar ya. Jadi mungkin langkah-langkah selanjutnya yang mungkin Pamar ingin wujudkan ya dari ide keren ini itu yang seperti apa sih umpamanya
apakah memang anak-anak ini ya perlu umpamanya sudah kita kolaborasi dengan semua pihak ya yang Pamar. Jadi untuk tetap kita wujudkan hal itu, langkah-langkah komitmen apa yang jadi pertama memang tetap kita akan akan memberikan penguatan kepada anak yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan. Ya. Kalau itu pun belum juga, nah ini baru saya akan laksanakan tadi apa yang saya katakan tadi, bahwa saya harus berdiskusi dengan wali kelas untuk melakukan atau menghadirkan orang tua, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah juga mungkin saya akan berkoordinasi begitu. Ya, langkah pertama mungkin saya bisa memberikan penguatan kepada anak-anak yang bersangkutan. Kedua, dengan wali kelas atau guru yang berada di sekolah saya, BP, kemudian dengan orang tua, gitu Ibu Sri. Iya, wah bagus sekali itu ya Pak Mar ya. Ya semoga ya saya sangat mendukung sekali ide-idenya dari Pak Mar ya. Ya mudah-mudahan ya dari siswa ya kolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, guru, wali kelas ya, dan murid sendiri ya bisa menciptakan suatu kesepakatan ya dengan aturan sekolah dan dia lebih disiplin lagi ke depannya. Iya. Oke, itu Ibu Sri dah luar biasa Ibu Sri. Ini tadi saya sempat bingung ini saya harus apa. Alhamdulillah sekarang sudah ya terbuka. Kita tunggu kabarnya yang berikut actionnya gimana untuk berikutnya. Insya minggu depan Ibu Sri. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Saya sudah mendapatkan hal-hal yang membuat saya jadi bingung tadi, sudah adalah langkah-langkah yang saya harus terapkan. Terima kasih sekali lagi Bu Sri atas waktunya. Oke, terima kasih sama-sama Pak Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.